Shalom adik-adik semua, puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah virtual PT kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, kakak persilakan adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Ya adik-adik, jika sudah bersaat teduh, kakak undang untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan Mars PT kita. Tetap berdiri karena kita akan menyanyikan satu pujian dari Gita Bakti 18, marilah bernyanyi puji Tuhan. Ya adik-adik, kita masuk dalam doa pembuka. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini adik-adikmu datang untuk beribadah PT Tuhan. Tuhan berkati adik-adik agar bisa mengerti dalam setiap firman yang akan diberikan nanti Tuhan. Tolong berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tetap bangkit berdiri karena kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-35. Kita ulangi, Mazmur 104 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Jika adik-adik sudah menemukan, mari kita membacanya bersama-sama. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Puji Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Ya adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk kembali. Ya adik-adik, sebelum masuk
ke dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan dari kita Bakti 71, Tuhan Yesus Sahabatku. Dipersilahkan untuk pelayan firman. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk bertemu walaupun masih dalam ibadah daring. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah persekutuan teruna. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Kejadian pasal 9, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini ya Tuhan, di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, Alkitab kami telah terbuka, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat kepada kami ya Tuhan, untuk kami mau dengar-dengaran dan mau melaksanakan akan firman-Mu ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca bagian ini, Kejadian pasalnya yang 9, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kabar akan membacakan perikop ini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semua itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, sedemikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop ini adalah perikop yang menceritakan tentang peristiwa setelah terjadinya air bah. Peristiwa di mana setelah Allah menghukum manusia dengan air bah. Jika diperhatikan, ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan dalam bagian ini untuk kita. Yang pertama, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta memerintahkan dia untuk memenuhi bumi. Di ayatnya yang pertama. Maksud dari perikop ini adalah Allah menghukum manusia karena kesalahan manusia. Akan tetapi, kemudian Allah tidak serta-merta meninggalkan manusia. Allah murka kepada manusia, Allah memberikan hukuman kepada manusia, akan tetapi kemudian Allah memberkati manusia. Dan Allah
memerintahkan kepada manusia untuk beranak cuculah dan memenuhi bumi. Di sini Allah mau mengatakan kepada manusia bahwa Allah memberikan kesempatan kembali untuk manusia melanjutkan hidup dan bekerja bersama-sama Allah menjadi partner kerja Allah. Pesan yang kedua, dalam ayatnya yang kedua dikatakan, ke dalam tanganmu lah. Pernyataan ke dalam tanganmu lah ini ingin menunjukkan makna bahwa Allah memberikan kuasa kepada manusia, kuasa penuh sebagai partner kerja Allah, sebagai rekan kerja Allah, untuk membantu dan memelihara serta menjaga stabilitas relasi komunitas antara alam ciptaan Allah dengan manusia dan Tuhan. Sebagai partner kerja Allah, sebagai rekan sekerja Allah, Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola alam dan isinya, memelihara dan menjaga sebagaimana Allah menjaga dan memelihara ciptaannya. Yang ketiga dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, menjadi makananmu, memberikan semuanya. Pernyataan ini hendak menjelaskan bahwa Allah bukan hanya sekedar mempercayakan manusia sebagai rekan sekerja Allah, akan tetapi Allah juga mau memperhatikan setiap kebutuhan manusia. Ketika Allah mempercayakan dan memberi kuasa, Allah kemudian memberkati kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan selalu mencukupkan agar hidup kita sebagai rekan sekerja Allah selalu dipenuhi berkat. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, tetapi selalu berkecukupan. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai rekan sekerja Allah, Allah mau menjadikan manusia berkesempatan untuk menjalankan tugas Allah di dunia. Hal ini bukan berarti menjadikan manusia itu setara dengan Allah. Akan tetapi manusia dalam segala keterbatasannya memiliki hak istimewa untuk bisa merawat dunia, bisa merawat alam ciptaan Allah, sekaligus memelihara relasi harmonis antara alam dengan Allah dan manusia itu sendiri. Allah tidak pernah membiarkan rekan sekerjanya susah. Jika kita dengan teman saja kita bisa berbagi, kita bisa melakukan apapun, itu pula yang Allah lakukan pada rekan sekerjanya. Oleh karena itu, Allah menyediakan seluruh kebutuhan kita. Allah menyediakan seluruh kebutuhan hidup manusia, termasuk salah satunya melalui alam, melalui ciptaan Tuhan. Allah menyediakan semuanya sehingga manusia tidak pernah berkekurangan, akan tetapi selalu berkecukupan. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita kenal dan kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Kasih Allah nyata melalui berkat-Nya dalam hidup kita. Salah satunya, Tuhan menjadikan kita sebagai partner kerja Allah, rekan sekerja Allah. Hal ini dilakukan Allah karena Allah menghendaki kita untuk merawat relasi yang baik antara semua ciptaan, yang kemudian nantinya akan membentuk komunitas yang mampu berpartisipasi, memelihara, dan menjaga karya Allah. Ya, akhirnya adik-adik,
Kita sebagai seorang teruna, sebagai seorang manusia diundang untuk senantiasa membangun relasi dengan segenap ciptaan Allah. Hal tersebut dimaksudkan untuk membawa segenap ciptaan agar dapat membangun komunitas yang baik bersama dengan Allah. Dengan demikian, seluruh ciptaan Allah, seluruh makhluk ciptaan Allah akan merasakan kesejahteraan hidup bersama-sama dengan Allah. Pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kita sebagai seorang teruna, kita sebagai seorang anggota gereja, sebagai partner kerja Allah, sudah senantiasa membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan setiap ciptaan. Mari kita senantiasa menjaga relasi dan komunikasi yang baik dengan Allah, agar hubungan kita dengan setiap ciptaan selalu berjalan dengan baik. Amin. Baik adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami boleh baca ini ya Tuhan, apa yang kami boleh renungkan ini ya Tuhan, boleh kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan sebagai rekan sekerja Allah ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa selalu bersyukur ya Tuhan, kami boleh selalu tahu ya Tuhan bagaimana kami memelihara relasi dengan Allah dan dengan ciptaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini ya Tuhan kami mau bersahati ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB Immanuel WR Supratman ya Tuhan, dengan segala program kerjanya ya Tuhan, dengan ke-6 pelkat di dalam jajarannya ya Tuhan, pendeta, majelis ya Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan dalam gereja kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mau selalu berkati ya Tuhan, agar melalui gereja kami ini ya Tuhan, nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk ke-6 pelkat ya Tuhan, dalam jajaran GPIB ini ya Tuhan, terkhusus untuk pelkat persekutuan teruna ya Tuhan, dalam setiap program kerja dan anggarannya ya Tuhan, kiranya Tuhan mau selalu berkati ya Tuhan, pelkat persekutuan teruna ini ya Tuhan, baik itu adik-adik layan, baik itu kakak-kakak layan, dan pengurus dalam pelkat ini ya Tuhan. Tuhan mau selalu berkati ya Tuhan, dalam setiap apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan ya Tuhan, Tuhan boleh selalu memberkati mereka ya Tuhan, baik dalam pergumulannya ya Tuhan, Tuhan juga mau selalu berkati ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan, dalam keberadaan mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan mau selalu berkati mereka, baik dalam pekerjaannya ya Tuhan, Tuhan mau selalu berkati, Tuhan mau selalu cukupkan berkat-berkat bagi orang tua kami ya Tuhan, kesehatan mereka juga ya Tuhan, Tuhan mau selalu berkati. Terima kasih ya Tuhan untuk kami juga ya Tuhan, para adik-adik layan ya Tuhan, dalam pendidikan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mau selalu berkati, berikan setiap kami hikmat, kepandaian ya Tuhan, agar kami boleh mau dengar-dengaran akan guru-guru kami, pengajar kami ya Tuhan, dalam setiap kami menerima proses belajar mengajar ya Tuhan, kiranya kami selalu boleh berjalan ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin negara kami ya Tuhan, dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan,
Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh daripada sempurna ya Tuhan, tapi kami tahu di balik semua itu ya Tuhan, Tuhan yang akan menyempurnakan doa kami. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikannya secara tunai dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan dititipkan kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik-adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan tampil pada layar saat ini. Masukkan nominal persembahan yang akan adik-adik berikan dan tambahkan angka 4 di belakang nominal, sebagai contoh 10004. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 80, Mari Bawa Persembahan. Ya adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri karena kita akan memasuki doa persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan kami. Tolong berkati persembahan kami agar berguna untuk pelebaran kerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tolong berkati persembahan kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kakak persilakan duduk terlebih dahulu. Iya adik-adik, kita masuk dalam Warta PT. Kakak ucapkan terima kasih untuk pelayan firman Kak Boris beserta kakak-kakak perekam video dan musik. Kakak ucapkan terima kasih. Dan juga untuk adik-adik yang sudah beribadah virtual PT pada pagi hari ini, kakak ucapkan terima kasih. Dan untuk minggu depan di jam yang sama, jam 9 pagi, mungkin bisa diajak lagi temannya lebih banyak. Ya adik-adik, untuk pelayan firmannya Kak Evi dan liturgosnya Kak Theo. Demikian Warta PT kita. Ya adik-adik, kita masuk dalam pengutusan. Kakak undang untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Dan
Untuk berkat, kakak persilahkan untuk pelayan firman. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pulanglah ke tempat kita masing-masing, jadilah pelaku firman Tuhan dan jadilah rekan sekerja Allah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.